Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam perkuliahan daring kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Nailina Rahmatika Novianingrum sebagai moderator, Dian Permatasari sebagai pemateri 1, Afifah Khairunisa sebagai pemateri 2, Anisatul Husnia sebagai pemateri 3. Adapun topik yang akan kami bahas adalah dalil-dalil syariah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Dian Permatasari. Kepada Dian Permatasari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Nailina Rahmatika atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum syar'i dan macam-macamnya. Hukum secara etimologi berarti qada yang memiliki arti putusan. Dalam Kamus Mukhtar As-Shahihah disebut al-hukumu al-qada. Hukum berarti putusan. Waqad hakam bainahum yahkumu dengan di dhammah kafnya hukman. Ia telah memutuskan dan menyelesaikan kasus-kasus di antara mereka. Macam-macam hukum syar'i dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah firman atau hidab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dalam bentuk tuntutan ataupun pilihan. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan atau sebab. Apakah dalil syar'i hanya Al-Quran dan Sunnah? Pembatasan dalil syar'i hanya kepada dalil Al-Quran dan Sunnah adalah pembatasan yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab usul fikih Imam Badruddin Az-Zarkashi yang berkata dalam karyanya Tanis Al-Masami yang artinya, dan para imam madhab sepakat bahwa dalil-dalil syariat tidak terbatas pada keempat dalil tersebut, yaitu dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' maupun Qiyas, di mana terdapat dalil syariat lainnya. Sebagaimana pembatasan dalil hanya pada Al-Quran semata pernah muncul pada Imam As-Syafi'i, di mana beliau muncul sekelompok orang yang menamakan diri dengan Al-Quraniyu, yang bermakna orang-orang yang menisbatkan diri kepada Al-Quran. Pemikiran yang sama pernah muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang di kemudian hari disebut dengan sekte Khawarij, di mana mereka menolak ijtihad para sahabat dalam permasalahan yang memang terbuka peluang adanya ijtihad. Sembari menyerahkan jargon, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ini, lantas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, kalimat hak yang dimaksud untuk kebatilan. Di sini permasalahannya, di mana jargon kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai seruan yang ideal, kemudian menimbulkan pemahaman dan persepsi yang keliru serta menyesatkan.
Padahal, sebagaimana yang telah dikemukakan, para ulama sepakat bahwa dalil atau sumber hukum dalam Islam tidaklah semata Al-Quran dan Sunnah. Namun, syariat juga melegitimasi dalil lain yang dapat dijadikan sandaran maupun dalam menetapkan hukum. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Langsung saja materi yang kedua akan disampaikan oleh Afifah Khairunisa. Kepada Afifah Khairunisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nailina atas waktunya. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang kemukjizatan dan keutamaan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah keistimewaan atau kewajiban yang ada di dalam Al-Quran yang mampu melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran agar mereka pun dapat mengimani Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu bukti yang terbantahkan akan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah sekaligus kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemukjizatan Al-Quran terletak pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin dengan dirinya sendiri memelihara dan menjaganya. Sebagai firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Nilai mukjizat juga terletak pada falsafah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang serta isinya yang tiada bandingannya. Contoh selain itu, dari segi kebahasaannya dapat dicontohkan pula seperti 1. Al-Quran memuat berita dan janji masa depan. Al-Quran menjamin berita-berita tersebut benar-benar akan terjadi dan memang benar terjadi adanya. 2. Semua isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran sangat relevan dengan temuan sains modern. Keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ada 2. 1. Keutamaan membaca Al-Quran. 1. Akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat syafaat di hari kiamat. 3. Ditemani malaikat mulia. 4. Berlipat ganda pahalanya. 5. Golongan manusia terbaik. 6. Akan mendapat syafaat dan doa dari malaikat. 2. Keutamaan menghafal Al-Quran. 1. Termasuk keluarga Allah Azza wa Jalla. 2. Mendapat penghormatan dari Rasulullah. 3. Kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. 4. Diberi keutamaan yang sangat banyak. 5. Lebih utama menjadi imam sholat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Anisatul Husnia. Kepada Anisatul Husnia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Husnia akan menyampaikan materi ketiga, yaitu pengertian, ruang lingkup, dan pembagian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah yang menghantarkan kepada pengetahuan tentang rawi atau periwayat dan marwi atau materi yang diriwayatkan. Sedangkan menurut pendapat lain, ilmu hadis juga dapat didefinisikan sebagai ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Untuk sanad sendiri adalah rangkaian rijal yang menghantarkan kepada matan, sedangkan matan adalah perkataan yang terletak di penghujung sanad. Selanjutnya, pembagian hadis. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir dan oleh orang-orang yang sempurna hafalannya. Sedangkan hadis sahih juga
memiliki syarat-syarat tersendiri, yaitu sanadnya harus bersambung, perawinya adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga kehormatan dirinya, dobit atau memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna, serta mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja dikehendaki. Hadis sahih adalah juga memiliki syarat, yaitu diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi tidak sempurna hafalannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang lebih yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan tidak dobit, syad dan cacat, tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 4 sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis nama, NIM, dan pertanyaan. Terus demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.